Kembali bersama kami, pemirsa. Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Sabtu pagi kemarin berakhir ricuh. Dalam peringatan tersebut, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama. Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh sempat terjadi kericuhan. Masa yang berkumpul di halaman Masjid Raya Baitur Rahman tiba-tiba terlibat kericuhan setelah sejumlah orang melempari mobil personel BRIMOB. Polisi berupaya mengendalikan situasi dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Warga yang berada di sekitar lokasi berhamburan menjauh dari kawasan masjid setelah gas air mata menyebar. Nanti saya kalau sudah semua dapat informasi, nanti silakan, nanti ada Polresta di sini. Ada yang juga diamankan, Pak? Belum tahu. Kalau anggota ada yang terluka, Pak? Untuk sementara kita belum mengecek. Sebelum kericuhan terjadi, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama untuk menjaga kerukunan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman dalam rangka peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh, Yusuf Kala, menegaskan 21 tahun perdamaian Aceh adalah momentum bangun kesejahteraan. Ia juga mengajak masyarakat tidak lakukan provokasi yang dapat menimbulkan kericuhan. Masalah ialah kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh dan pengibaran bendera GAM di masjid. Jadi awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MOU Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Nah, ini sekarang sudah artinya 21 tahun. Diperingati dengan doa, dengan zikir di masjid Baitur Rahman. Nah, kemudian bagaimana sebabnya? Tentu ada yang memprovokasi. Timbullah kemudian demo dan malah mengganti bendera itu ke bendera merah putih yang disebarkan karena juga dalam rangka peringatan 17 Agustus di sana. Keamanan polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Akan terjadi konflik. Sebabnya kembali lagi karena muncul sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun mungkin ada masyarakat yang kurang puas, tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkannya. Juga terjadi suatu semacam perpecahan atau ketidaksenangan kepada pimpinan-pimpinan. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa upah buruh harian pengupas bawang sebesar Rp700.000 per kilogram. Pernyataan Presiden di sidang tahunan tersebut pun viral di media sosial. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan pada Jumat viral di media sosial. Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan seorang buruh harian asal Bogor, Jawa Barat bernama Susana. Ia disebut sebagai buruh harian pengupas bawang yang mendapatkan upah sebesar Rp700.000 per kilogram. Mengupas bawang. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait upah buruh harian pengupas bawang tersebut. Ia mengatakan belum bisa memberikan penjelasan secara rinci dan akan segera memverifikasi lebih lanjut terkait kebenaran data tersebut. Nanti kita cek ya, Pak. Yang kemarin Presiden kalau detailnya kita cek.
Padahal harga bawang di pasar tradisional pada Agustus ini berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Hingga kini publik pun masih mempertanyakan upah fantastis pengupas bawang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, baik pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan penghasilan ojek online naik 2 hingga 3 kali lipat setelah penetapan sistem bagi hasil baru antar aplikasi dan pengemudi ojol. Dalam pidato di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD di Jakarta, hari Jumat Prabowo mengklaim perubahan sistem bagi hasil itu berdampak signifikan terhadap penghasilan para pengemudi ojol. Prabowo pun mengungkap kebijakan bagi hasil tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan. Fokusnya mencakup UMKM dan masyarakat yang memperoleh penghasilan melalui pekerjaan berbasis platform digital. Kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Nah, kalau tadi Pak Presiden sudah menyebutkan hal seperti itu, kita coba cek kira-kira benar nggak di lapangan, karena sejumlah pengemudi ojol mengaku pendapatan mereka tidak mengalami perubahan sama sekali. Sama aja sih, cuman nggak ada ini aja, cuman nggak ada. Kalau dulu kan sekali perjalanan kita dipotong 3.000 tuh, sekarang udah nggak ada. Berarti kalau terkait pendapatan yang naik signifikan, ini udah signifikan atau belum nih Pak? Enggak sih. Pendapatannya masih sama? Sama. Berarti kalau sistem sebelumnya ini pembagian hasilnya berapa persen Pak? Bagian hasilnya sama, cuman kita setiap perjalanan tuh dipotong 3.000 dulu. Untuk ride aja? Enggak, untuk ride doang. Put sama express enggak. Itu tidak benar sama sekali, iya. Untuk terkait dengan pemotongan dari biaya aplikasi dan lain-lain itu 8% atau bagaimana sekarang? Kalau dibilang 8%, intinya dari argo dari pendapatan yang kita dapat sebelum-sebelumnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Kita sebagai driver merasa belum ada perubahan yang signifikan, seakan-akan masih monoton, masih seperti itu aja. Karena potongan yang jelas, potongan aplikasi ini tidak jelas dan tidak transparan. Sedangkan kami driver, kita mau dari argo customer itu langsung dipotong 8%, sudah. Jangan ada jasa layanan, dipotong jasa aplikasi lagi dan lain-lainnya, totalnya jadi itu lebih dari 20% juga. Ya, cross check tadi perlu agar nanti kita tahu sebenarnya seperti apa di lapangan, dan nanti Presiden juga dan pemerintah bisa memperbaiki yang kurang-kurangnya tadi pemirsa ya. Nah, selanjutnya demi menarik diaspora berprestasi berkontribusi bagi tanah air, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan adanya kewarganegaraan ganda secara terbatas. Usulan ini disampaikannya dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan nota keuangan di hadapan DPR. Izinkan dui kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet.
terutama pemain bola profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Usulan Presiden Prabowo tentang dui kewarganegaraan bukan tanpa sebab. Sejatinya, Indonesia memiliki jutaan diaspora seperti ilmuwan, dokter, insinyur, seniman hingga atlet. Sebagian dari mereka telah mengambil kewarganegaraan negara lain demi mendapatkan kesempatan mengembangkan karir. Melihat hal ini, pemerintah menilai bahwa Indonesia seharusnya tidak memaksa talenta terbaik memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan diaspora dengan tanah air. Karena itu, Prabowo ingin membuka opsi kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi individu dengan talenta istimewa yang dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan nasional. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa. Skema ini nantinya tidak berlaku secara umum, melainkan pemerintah akan menentukan secara selektif dengan mempertimbangkan integritas calon penerima, aspek keamanan, kewajiban kepada negara, dan kepentingan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan.